melebet ing halaman 38. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal ladina lan anapun utawi wong akeh yaj'aluna kang dadekake sapa alladina lahum fi ramadhana ing dalem bulan Ramadan adaten ing pira-pira pengadatan minat tarafuhati saking pira-pira enak-enakan wasyahawati lan pira-pira kesenengan allati kang la yuktadu kang ora den biasaake la yuktaduna kang ora biasaake sapa alladzina ing adat fi ghairi Ramadan ing dalem saliyane Ramadan fagururun mongko kabujuk warahum bujuk ing alladzina bihi kelawan warahum bujuk bihim warahum bujuk ing alladzina bihi kelawan al-ghurur sapa asyaitonu setan. Niki tasik jelasaken bab masalah poso. Pilih dalam keadaan berpuasa itu tetap kita menjaga diri dari makan yang enak, melaksanakan keinginan-keinginan yang di luar kewajaran. Walaupun dalam keadaan puasa kita tetap menjaga makanan yang kita makan, juga tidak terlalu mengikuti keinginan syahwat kita. Jangan ketika puasa wae buka malah koyo bala jendam. Biasanya kan ngoten, kolak enten ager-ager, enten iwak, sego, mantun niku gedang, maem sedoyo. Akhiripun napa? Waya traweh molat-molet ngoten niku. Jadi walaupun kita dalam keadaan puasa, walaupun puasa dalam Islam itu sih paling penak. Selain Islam juga wonten poso, wong Nasrani, wong Yahudi nggih poso. Tapi posone lebih poso daripada orang Islam. Wong Islam itu posone mangane tas enak-enak. Lha wong Yahudi Nasrani niku menurut keterangan posone niku nggih poso enek sing rawat, enek poso sing tidak makan makanan yang bernyawa, daging, telur, ayam dan yang lain-lainnya itu tidak. Jadi wong Islam itu paling penak posone. Jadi orang-orang yang di dalam bulan Ramadan dia itu terbiasa dengan at-tarafuhat, dengan enak-enakan, wasyahawat, dan meluapkan kesenangannya, yang hal itu tidak dilakukannya di luar bulan Ramadan, maka dia itu adalah termasuk orang-orang yang terbujuk. Orang-orang yang terbujuk oleh siapa? Warahum bin syaiton, dia terbujuk oleh setan. Karena apa? Hasad dan krono arek dengki mindu saking setan lahum maring alladzina hatta la yajidu sahingga ora nemu sapa alladzina barokati siyamihim ing berkahe posone alladzina. Karena setan itu pun balas dendam teman-teman kita sedaya. Jadi sejak Nabi Adam diturunkan ke bumi, setan karepe boten turunkan ke bumi. Wong sing salah Nabi Adam, kok aku melok diduk ning bumi. Akhirnya pun oleh Allah tetap disuruh untuk turun ke bumi. Setelah ternyata setan mau turun ke bumi, setan kemudian meminta janji meminta pertanggungjawaban kepada Allah. Wahai Allah, saya mau turun ke bumi, tapi syaratnya satu, saya akan mengganggu manusia mulai saat ini sampai hari kiamat. Nah,
Akhirnya pun ngoten niku, setan boten seneng lek awake dhewe nglakoni perkara-perkara ning bulan Ramadan itu adalah perkara-perkara yang baik. Jadi setan itu sangat mengganggu kita. Jadi karena setan tidak mau kita berbuat baik, maka kita diganggu. Jadi yang biasanya di dalam selain bulan Ramadan awake dhewe iso nglakoni hal-hal yang baik, bisa menahan hawa nafsu, bisa melaksanakan perihal rutinitas ibadah yang baik, ternyata di bulan Ramadan malah kebalik. Nah, sing maune biasane mangan kalih kulupan mboten enak, poso mboten enak, pengen sing lebih. Kemudian menuruti hawa nafsunya, sing biasane nek bar subuh mboten sare, pas poso ten diganggu karo setan turun neh. Nah ini termasuk kebiasaan-kebiasaan yang tidak bisa kita lakukan. Ini termasuk kita terpaksa terbujuk. Jadi ada hal rutinitas yang biasa kita lakukan dengan baik, tapi pas bulan Ramadan rutinitas itu menjadi tidak baik. Ini termasuk salah satu orang yang terbujuk dari bujukan setan. Jadi setan itu sangat dengki sekali ketika kita dalam bulan puasa itu melaksanakan hal-hal yang baik. Selanjutnya adalah karena setan itu tidak mau kita itu menerima keberkahan dari puasa, ya, hasad dan hatta la yajiduna barakati shaumihim. Jadi setan itu tidak mau kita itu menerima berkah dari apa yang kita lakukan dalam puasa sehari itu. Wala tadhar lan ora pertelo alaihim ing atase alladzina apa asaruhu pira-pira labete poso. Dan juga setan itu tidak mau kita juga menerima sawab atau menerima asar, menerima berkah dari apa yang kita lakukan dalam puasa, yaitu minal anwari saking piro-piro nur wal mukasyafati lan piro-piro kebukae ati wal khusu'i lan khusuk lillahi maring Allah wal ingkisari lan longso baina yadayhi ing dalem antarane Allah wa talabudi lan ngrasake enak bimunajatihi kelawan munajat berbisik ing Allah wa tilawati kitabihi lan maca kitabe Allah wa dzikrihi lan dzikir ing Allah. Nah, jadi karena oleh Allah itu sudah diberikan keluasan yang luar biasa di dalam puasa, maka setan ganggunya luar biasa. Ketika Allah memberikan pahala bagi orang yang memberikan buka puasa bagi orang yang berpuasa, maka dia juga akan menerima kebaikan yang dilakukan oleh orang yang kita beri buka itu. Maka oleh karena itu setan akan mengganggu. Wis toke ono, kamu memberikan makanan kepada orang lain, silahkan kamu berikan, tapi fotonen dudono wong liya. Nah itu kan ajakan setan. Berarti kan ada rasa riya di dalam diri manusia. Nah ini termasuk salah satu bujukan setan. Bahkan karena apa, di dalam bulan puasa itu ada semacam kekhusyuan kita dalam beribadah biasanya. Karena tidak mikir bar sholat subuh biasanya sedang masak dan yang lainnya, akhirnya kita membaca Quran semakin khusyuk. Kemudian kita juga bermunajat kepada Allah. Biasanya sulit bangun untuk sholat tahajud ketika bulan puasa, mudah karena apa? Banyak orang yang mengingatkan, TV, kemudian Ronda juga mengingatkan, kemudian orang lain juga mengingatkan. Itu akhirnya kita juga dengan terbiasa untuk melaksanakan hal-hal ibadah yang di situ sulit kita lakukan di luar bulan puasa.
Kemudian zikir kepada Allah itu juga biasanya lebih kita lakukan di dalam bulan puasa. Karena apa? Ketika kita sholat tarawih, sholat isya, biasanya setelah sholat isya pulang, tapi kita dalam bulan puasa itu kita mengingat Allah menjadi lebih, menjadi 23 rakaat. Berarti 23 rakaat itu kita juga memuji Allah 23 kali. Jadi zikir kepada Allah itu lebih banyak dalam bulan puasa. Maka setan itu ketika Allah memberikan pahala lebih, setan itu juga lebih. Setan itu juga memiliki tingkatan-tingkatan. Setan itu sing diganggu tingkatannya orang awam, itu setannya gak awam. Sing diganggu niku tiang ingkang menengah, setannya nggih menengah. Nek sing diganggu niku tiange ilmune tinggi, niku nggih setane sing senior ngoten niku. Awake dhewe niki duka niku setane napa sing ganggu awake dhewe iki. Sing rendah awam napa sing anu ndak niki kula mboten ngertos. Awake dhewe nggih kudu siap-siap niki setan sing ganggu awake dhewe. Lah, setan yang mengganggu pada bulan puasa ini nggih setan sing senior niku dan juga banyak sekali. Itu menunjukkan bahwasanya semakin Allah memberikan kebaikan, maka setan juga lebih dalam mengganggu diri kita. Maka kita harus lebih waspada. Kita lanjutkan. Wa kanat lan ono apa adatus salafi, pengadatane ulama salaf rahmatullahi alaihim iku at-taqlilu ngidekake minal adati saking pira-pira pengadatan wasyahawati lan pira-pira syahwat keinginan wal istiksari lan ngekeh-ngekehake minal amali saking pira-pira amal as-solihati kang bagus fi Ramadan ing dalam bulan Ramadan. Nah, tradisi ulama-ulama salaf itu ketika masuk bulan Ramadan itu adalah memangkas itu menyedikitkan pengadatan dan rutinitas yang tidak bagus dan juga keinginan yang terjadi pada sebelum bulan Ramadan. Berarti dalam bulan Ramadan itu kita harus memangkas seluruh aktivitas yang tidak berguna. Biasanya naik awan nonggo kemudian ngerasani, maka kita harus memangkas rutinitas itu. Ketika dalam bekerja kita itu sering melaksanakan kesalahan, maka dalam bulan Ramadan kita pangkas kesalahan-kesalahan itu. Jadi yang dipangkas adalah rutinitas yang jelek di dalam bulan Ramadan. Dan juga tradisi ulama salaf itu adalah istighfar, memperbanyak amal-amal yang soleh, amal-amal yang bagus di dalam bulan Ramadan. Nah, biasanya bulan Ramadan, misalnya itu di bulan Ramadan iso katam 3 bulan Quran. Maka dalam bulan Ramadan bagaimana 1 bulan itu bisa khatam. Napa malih 1 bulan itu saged khatam ping kalih. Panjenengan sedanten ping pinten Pak Bu? Baru. Ping pinten? Minimal nggih ping setunggal lah khatam saulé bulan Ramadan. Lah niku lek pengen khatam berarti kedah maos 1 juz dalam 1 hari. 1 juz itu ada 20 lembar. Berarti kalau pengen khatam dalam 1 bulan setelah sholat fardu itu membaca 4 lembar. Nah, oke, ping gangsal niku sampun enteng. Nopo diwaos sadudukan setengah jam niku 1 juz. Niku saged mengke dalam 1 Ramadan niki khatam 1 Ramadan 1 kali khatam. Lek salintune Ramadan
niki monggo kita kata-katakan maos minimal wis setengah juz lah satu dodokan. Jadi saged kalih bulan khatam. Ojo khatamane lek enten napa niku undangan khataman. Nah, enten malih sakniki khataman online. Jadi teng WA ngoten khataman. Iku dikai waktu 1 minggu kon maca juz 1 sinten juz kalih sinten niku wis sae mawon mboten napa-napa. Sing penting mengke napa niku sami-sami maos Al-Qur'an. Tapi nggih ora ngapusi, urung maca barang wis dicentang teng WA. Nah, mboten ansal niku. Benar-benar dibaca. Itu adalah ngamalan-ngamalan yang diperbanyak dalam bulan Ramadan. Wa min adabihi lan iku setengah saking pira-pira tata krama. Tata kramane poso. Alayak sura yen ta ora ngakehake sapa wong kang poso atasagula ing ketumpul bi umuri dunya kelawan pira-pira perkara dunya fi syahrir Ramadan ing dalam bulan Ramadan. Biasanya malah kuwalik lek teng mriki kebiasaan ulama salaf niku lek waya bulan Ramadan ojo ketungkul itu disibukkan dengan perkara-perkara dunia. Malah kuwalik teng mriki iki nyapa nyambut gawe malah ngomong bagi sang bodoh malah ngoten. Bodoh sangune ngomong duit ngoten. Jadi boten oleh tersibukkan dengan perkara-perkara dunia. Banyak tafarrok balik ketungkul sapa sira anha ing dan saking umuri dunia li ibadatillahi krana ibadah ing Allah. Wa dzikrihi lan dzikir ing Allah ma amkanahu ing dalem selagine kongang sapa shaim. Wala yadkhulu lan ora manjing sapa shaim fi syai'in dalem suwiji-wiji min asghali dunya saking pira-pira ketumpule dunya illa idza kana ing dalem angin ana apa sek iku darurian bangsa darurat fi haqqihi ing dalem hake wong kang poso au fi haqqi man utawa ing hake wong yalzamu kang tetep ing shaim apa alqiyamu jumenengi bihi kelawan mal bihi kelawan man minal iyali saking pira-pira batik wa nawihim lan sepadane iyal. Nah, ingkang salajengipun inggih menika sami keteranganipun boleh kita itu disibukkan dengan urusan dunia, tapi di situ adalah sesuai dengan kemampuan kita dan sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan sampai bulan puasa maca Quran tok jadi kon ibadah maca Quran tok ora tahu nyambut gawe, ora tahu ning sawah, ora tahu dodolan jarene penuh ibadah nggih boten ngoten. Jadi sesuai dengan kebutuhan kita ketika kita punya keluarga, kita punya anak, kita punya saudara yang wajib kita nafkahi, maka di dalam puasa juga wajib terus kita melaksanakan kegiatan-kegiatan itu. Jangan ibadah tok yojo nyambut gawe terus ora gelem ibadah. Sing sae niku pripun ngibadah yo nyambut gawe. Karena kita harus punya optimisme. Teruslah kita bekerja seakan-akan kita hidup selamanya. Teruslah kamu beribadah seakan-akan kamu mati besok. Itu sebagai optimisme kita dalam kita beribadah. Lek ibadah ojo tanggung-tanggung, lek nyambut gawe ojo tanggung. Jadi kita harus niatkan dalam beribadah, dalam bekerja untuk ibadah. Semua karena apa? Manusia itu diciptakan di dunia itu satu-satunya adalah untuk beribadah. Jadi semua yang kita lakukan itu adalah tujuannya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ingkang sahabat kawula aturaken niki wau wonten titipan saking panitia pembangunan bilih pengecoran lantai 2 insya Allah dilaksanakan kurang lebih 2 minggu yang akan datang. Berdasarkan rapat dari panitia dan pengurus bilih pengecoran niku mengke dipun tumbasne. Jadi ready mix ngoten nika. Duka mereke napa sing penting ditumbasne molen ageng ngoten nika
Jadi panjenengan saged ningali boten usah kerja bakti lek ngeten iki. Nah, dengan mriki saged ningali. Nah, ingkang badhe dicor niku lantai 2 ini seluas 32 meter panjangnya dan lebarnya ini 9 meter. Kebutuhan cor ini sebanyak 70 kubik. 70 kubik per kubiknya adalah 725.000. Kemudian kebutuhan kedua tenaga, karena tidak mungkin cor itu bisa naik sendiri, mesti ada alat untuk menyewa sebulnya itu ya. Kemudian lain-lain 1.500, ini totalnya adalah 54.750.000 rupiah. Kata Pak Bu ya, 54.700.000. Jadi ini sudah melalui musyawarah pengurus dan musyawarah panitia pembangunan, bahwasannya untuk tahun ini berbeda dengan tahun-tahun yang lalu sing biasane napa niku kecore damel manual dan yang lainnya. Biasane sing dugi lare Lirboyo enten lare 300 ngoten niku nggih. Mboten usah tumbas niku saged. Tapi masalahipun santri Lirboyo ingkang teng Kediri mboten angsal dugi teng mriki karena masih pandemi Covid-19. Niki mau mboten nenten pandemi ngoten saged ndogekaken lare 300 dugi mriki ngecor mulai jam 6 ngantos jam 12 pun mantun ngoten iki. Tapi karena pandemi kaya ngeten iki ajeng ngecor manual nggih, ternyata dihitung dan dimusyawarahkan itu hampir sama biayanya, dan mungkin panjenengan menekane wong itu juga kalau situasi seperti ini juga tidak enak dengan aparat, tidak enak dengan kepolisian dan yang lain-lainnya, akhirnya diputuskan untuk pembelian cor. Lah niki kali panitia dipun lelang. Jadi panjenengan saged nyumbang berupa uang ini satu voucher, ini dipun situ voucher, satu voucher 100.000. Jadi panjenengan mungkin saged menghubungi Bapak Amin badhe nyumbang pinten 500 berarti nggih angsal voucher. Sedoso 1 juta berarti angsal 10 voucher. Mungkin saged panjenengan gethok tularaken dumateng sederek tanggi lan ditulunipun bilih niki ada ladang jariah untuk pembangunan pondok pesantren Lirboyo cabang 4. Mugi-mugi pembangunan saged lancar lan insyaallah tahun ngajeng niku badhe dipun tugaken santri 300. Jadi niki persiapannya luar biasa, pengurus niki nyiapaken fasilitas sarana dan prasarana. Dongaken sedaya pengurus saged istiqomah amanah nampi tugas ingkang dipun bebanaken saking pondok pesantren Lirboyo Kota Kediri. Niki kawula mekaten ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad